Wabarakatuh. Selamat sore Sobat DN semuanya. Apa kabar? Senang sekali hari ini kembali lagi kita ke Diskursus Update. Pada hari ini tema kita adalah milenial menjadi teladan. Apa kalian siap? Nah, langsung aja hari ini Tasya sudah mengundang seorang wanita cantik nih, berprestasi tentunya dan sangat menginspirasi kita semua. Namanya Kak Ratu. Dia adalah pemenang Duta Genre juara 3 Duta Genre Wanita 2022 di Unila. Langsung aja kita undang ya. Oke. Oh, ini udah ada orangnya. Tunggu sebentar. Halo Kak. Halo, selamat sore Kakak Ratu. Selamat sore. Ya, suara aku jelas ya Kak ya? Jelas, jelas banget. Oke, kalau kurang jelas bilang ya Kak. Oke. Hmm. Oke, jadi Kak Ratu, ini untuk beberapa Sobat IN yang sudah bergabung, ini adalah Kak Ratu, dia adalah pemenang juara 3 Duta Genre Wanita 2022 Unila ya Kak ya, bener ya? Benar sekali. Nah, untuk sebelum kita mulai, boleh dong Kak disapa dulu teman-teman yang udah gabung nih, kita manggilnya tuh Sobat IN biasanya. Sobat apa Kak? Sobat VN. Sobat DN. DN. Oke. Mm-mm. Halo semuanya, Sobat DN. Selamat sore, aku Ratu dari Duta Generasi Berencana Universitas Lampung tahun 2022. Selamat menonton ya nanti 1 jam depan ya atau berapa jam depan. Oke, Kak Ratu, senang sekali ya Kak udah bergabung dengan kita. Terus sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung sama kita, ngobrol-ngobrol bareng. Kita ngobrol santai aja ya Kak ya. Iya. Sangat senang diundang dengan diskusi network ini, Kak. Jadi aku ya antusias lah untuk diundang di sini. Terima kasih udah mengundang aku. Ya, Kak Ratu, sekarang sibuk apa sih? Iya, Kak, gimana? Kak Ratu lagi sibuk apa sekarang? Gimana kabarnya? Oke. Kalau aku sekarang sibuknya selain di Duta Genre menjalankan tugas selama 1 tahun ke depan, aku juga sibuk sebagai mahasiswa aktif di Universitas Lampung dan mempunyai Floris, Kak, usaha sendiri, bisnis sendiri, seperti itu. Uh, Jurusan apa nih di Unila? Untuk jurusan aku di agronomi dan hortikultura, Kak, tahun 2019. Sudah semester apa Kak? Semester 6 nih, udah mulai akhir nih. Sudah. Mm-mm. Mungkin beberapa sobat yang lagi nonton mungkin belum tahu nih duta genre itu apa? Boleh dijelasin dong sharing-sharing. Oke, jadi kalau misalkan Duta Genre sendiri ini, itu adalah program dari BKKBN, Kak, di mana untuk persiapan remaja, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau PKBR. Nah, sasarannya ini remaja untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Seperti itu, Kak. Jadi itu tugas sebagai duta genre. Gimana, Kak? Tugas- jadi Gimana, Kak? jadi tugas duta genre itu untuk kakak kan pemenang nih. Jadi kakak tuh bertugas apa tuh Hmm. selama kan yang kakak bilang tadi Kak? Benar. Jadi kalau misalnya udah duta genre itu duta generasi berencana pastinya menjadi role model ya Kak ya, untuk menjadi contoh ataupun idola bagi remaja sebaya dan juga jadi informasi Kak, informasi uh, terkini gitu untuk remaja. Dimana kalau misalkan jadi duta genre itu harus menjadi tegar remaja. Tegar remaja itu seperti apa sih Kak? Tegar remaja itu remaja yang sehat, terhindar dari TKR, tidak melakukan sex before marriage, dan juga selalu ceria. Seperti itu Kak.
kita sebagai duta genre untuk generasi muda. Maaf Kak, sorry, macet-macet nih. Aku nggak terlalu kedengeran nih pertanyaan Kakak. Mm-mm. Uh, Kakak dalam generasi muda, terutama kalangan remaja. So sorry Kak, masih macet-macet nih. Aku baru dengar sebagai generasi mudanya doang nih. Ah, jadi kan sekarang udah ini belum? Oh udah mulai lancar Udah nih. ya? Nah. Oke. Mm-mm. Nah, kakak kan sebagai duta genre nih selama 1 tahun ke depan. Nah, untuk eh, Mm-mm. apa sih upaya yang dilakukan untuk menginspirasi untuk atau memotivasi generasi muda, terutama kalangan remaja sekarang untuk eh, apa ya, untuk menjauhi yang negatif-negatif tuh kayak narkoba atau seperti yang kakak bilang tadi sex before marriage gitu. Oke. Untuk memotivasi sendiri itu dari sebenarnya untuk merubah itu semua itu atau menanamkan diri ya kayak untuk menjadi positive person itu dari diri kita sendiri pertama. Jadi kalau misalkan kita udah menjadi role model seperti itu kita tuh harus menjadi apa ya contoh baik bagi mereka dan buat motivasi buat mereka adalah mereka pikirkan untuk masa depan mereka seperti apa, masa depan Mm-mm. apa yang mereka inginkan, bagaimana cara mereka untuk mencapai masa depan mereka yang bahagia itu Kak. Dan kalau misalkan di Duta Genre sendiri itu kan generasi berencana, berarti semua perencanaan itu sudah disiapkan dari sedini mungkin. Jadi motivasi aku adalah untuk para remaja milenial ataupun anak-anak milenial di sekarang ini, kalian upgrade untuk diri kalian untuk di masa depan nanti karena mumpung masih muda, uh, ikutilah kegiatan-kegiatan positif dan jauhilah kegiatan-kegiatan negatif yang merugikan kalian di masa depan nanti. Seperti itu, Kak. Betul sekali. Nah, kakak kan sudah juara 3 nih, dapat juara 3 Duta Genre 2022. Nah, sebelumnya dari sebelum menjadi 3 besar ini ada berapa finalis sih, Kak? Untuk sebelumnya ada 22 finalis, di mana 11 putra dan juga 11 putri. Oh, gitu. Iya. Jadi putra-putri itu kriterianya apa aja tuh, Kak, untuk menjadi duta genre? Untuk kriteria duta genre itu pasti menjadi tegar remaja, di mana remaja itu sehat, terhindar dari tiar KRR, tidak melakukan sex before marriage, dan juga mereka sehat, cerdas, juga ceria, Kak. Itu salah satu ciri-ciri untuk menjadi duta genre. Tidak hanya dilihat dari penampilan, tetapi kita juga dilihat dari segi kemampuan kita, gitu, Kak. Jadi jangan takut buat kalian yang tidak terlalu tinggi. Kalau dibilang tidak terlalu tinggi, jangan takut untuk mengikuti duta genre ini karena itu sama sekali tidak dinilai, karena yang dinilai di sini adalah kemampuan kita untuk menginspirasi semua remaja dan menjadi pusat informasi semua remaja. Seperti itu, Kak. Jadi tidak dilihat dari fisik ya, tinggi atau pendeknya Iya. gitu. Iya, benar sekali. Jadi jangan takut untuk mengikuti duta genre karena lingkungan genre sendiri itu sangat positif Kak untuk kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita di lingkungan positif pasti kita pembawaannya akan menjadi positif ya kan Kak? Mm-mm. Soalnya kebanyakan aku tahu sih emang duta-duta tuh tinggi-tinggi ya biasanya kan yang dipilih. Iya benar. Beda dengan pageant-pageant lainnya ini. Iya. Oh. Hmm. Jadi untuk menjadi duta genre ini apakah sebelumnya adalah cita-cita Kak Ratu apa gimana nih, Kak? Oke, sebelumnya aku nggak pernah cita-cita menjadi duta ya sebenarnya. Dari duta ini setelah tahu PIK juga sih Kak. PIK ini kan Pusat Informasi Konseling dan Raya itu di Hmm. Universitas Lampung itu Kak. Jadi Kak tahunya pas sudah tahu PIK baru saya mengikuti duta genre ini. Ternyata ada dutanya nih, ikutanlah gitu. Nah, gitu. Berarti itu info memang dari teman atau dapat dari apa tuh namanya?
universitasnya Sosial. Oh, mengusulkan. oh iya, jadi kalau aku sendiri informasinya dari teman aku dan kakak tingkat aku. Dari situ Mm-mm. aku tahu. Jadi aku ikut dulu nih picknya nih. Udah itu tahu 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 pick Eraya, langsung ikutan dutanya seperti itu. Ternyata ya aku baru tahu pick Eraya ini saat di Universitas Lampung ini Kak gitu. Oh, Sangat-sangat berkesan sih untuk mengikuti ini karena sampai tingkat provinsi dan juga nasional seperti itu. hmm, tapi itu hanya untuk Unila saja ya kak ya? Iya, hanya untuk Unila saja. Hmm. Jadi boleh dong kak sharing nih proses kakak nih dari masuk hingga sampai juara tiga, dapet tiga besar. Boleh dong kak diceritain pengalaman yang dilalui selama mengikuti finalis duta genre tuh. Boleh dong kak di sharing. Oke, pastinya ada suka dan duka ya. Kalau misalnya suka tuh pas waktu sama kawan-kawan Hmm. finalis. Berjuang bersama itu seru banget gitu. Cuman ya dukanya saat kita harus apa ya, tertekan di suatu kondisi tetapi kita tidak boleh menunjukkan itu gitu. Jadi kita selalu Ah, semangat untuk meraih apa yang kita inginkan. Apa sih yang kita inginkan di sini? Salah satunya adalah untuk membagi waktu antara kuliah dan juga pemilihan duta genre ini Kak. Jadi kalau mm-mm. misalkan ikut pemilihan ini ya pasti banyak banget runtutan acaranya seperti kita tes Oh, tertulis dulu, tes berkas dulu, tes wawancara secara online, wawancara secara offline dan juga karantina. Setelah karantina juga itu ternyata masih ada lagi tahap-tahapnya. Di hmm. interview kita juga tuh diajarin dance untuk hari H grand final, lalu terakhir ke grand final. Lah itu sangat menyita waktu saya dan juga teman-teman saya untuk mengikuti ini. Tetapi dengan tekad kita yang semangat, satu tujuan untuk menjadi role model dan menyebarkan informasi tentang genre ini kepada remaja dan teman sebaya kita Kak. Itu suka dan duka dan perjalanan aku selama mencapai dari peserta biasa sampai menjadi juara tiga. Wah, hebat banget tuh. Berarti berapa lama tuh Kak? Dari awal masuk hingga sampai tiga besar? Untuk waktu kurang lebih sebulan Kak, jadi nggak langsung berturut, jadi ada jeda sedikit untuk istirahat, baru kita melakukan tahap selanjutnya seperti itu. Oh, nah tadi kan kakak bilang kan, Kak Ratu bilang kalau misalkan tadi kegiatan duta genre ini agak mengganggu kegiatan kuliah ya Kak ya. Nah itu sebenarnya kakak Ratu sendiri keganggu nggak kuliahnya selama kegiatan duta itu berjalan? Oke, untuk kuliah sendiri, jadi untuk mengukur kemampuan diri seseorang itu kan dari diri kita sendiri. Untuk Betul. mengukur kita itu, ya aku sanggup untuk mengikuti duta genre dan juga menjalankan kuliah. Karena tidak semua orang sanggup akan hal itu. Jadi yakinkan diri sendiri dan juga mengetahui kemampuan diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi aku merasa tidak terlalu terganggu karena aku bisa membagi waktu antara kuliah dan juga saat pemilihan duta genre seperti itu Kak. Hmm. Difaktakan bahwa saya untuk kuliah tidak ada yang apa maksudnya tidak terganggu ya, tidak ada masalah di dalam perkuliahan dan juga tidak ada masalah di dalam menjalankan amanah sebagai duta genre seperti itu Kak. Gitu. Iya, soalnya kan kebanyakan dari kita nih mahasiswa kalau udah dua kegiatan fokusnya kan jadi terbagi dua ya kan Kak. Jadi susah untuk apalagi saat kita ada apa UTS atau UAS gitu kan bingung kan gitu gimana belajarnya Benar, sementara kita benar sekali. kan. Itu pasti itu deh susah. Iya, pasti akan ada tekanan sendiri dalam diri kita ya kan untuk melakukan Ya, kegiatan-kegiatan seperti itu. oke, Kak Ratu, selama kegiatan duta ini apa sih Kak satu pengalaman unik yang Kakak Ratu rasakan saat mengikuti kegiatan duta genre itu? Ada nggak? Salah satu, oke. Ada sih Kak keunikan dari aku menjalankan sama proses duta genre ini. Ternyata Mm-mm.
banyak remaja yang memiliki apa ya Kak, positive vibe dalam dirinya dan semangat tinggi. Karena kita lihat kalau misalkan sekarang ini kan remaja hanya on social media ataupun kayak misalkan pencitraan dan lain-lain. Tetapi saat aku mengikuti proses menjadi duta generasi berencana ini, ternyata banyak banget orang-orang di sekitar aku tuh yang memiliki jiwa apa ya, jiwa jiwa positifnya dan juga jiwa semangat yang menjunjung kalau misalkan kita tuh harus menjadi seperti role model gitu bagi remaja-remaja. Kita tadi kalau misalkan ada masalah, teman-teman ada masalah, kita harus apa ya, mengetahui masalah itu dan memecahkan masalah itu bersama-sama. Ternyata itu kebersamaan itulah yang buat aku wah, ini ternyata keluarga banget di Duta Genre ini, seperti itu, Kak. Itu keunikan salah satunya, masih saling peduli gitu antar antar apa ya, antar kawan, tidak walaupun kami di sini berkompetisi, tapi kami di sini juga peduli gitu antar satu sama lainnya. Malah tidak merasa apa ya, tidak merasa kompetisi sih di sini, malah keluarganya yang lebih terasa di Duta Genre ini. Malah nggak kerasa kayak bersaing gitu ya. Kita sama-sama peduli gitu pada Macet ya saat Kak? karantina dan juga runtutan acara-acara. Uh, aku masih macet-macet nggak sih Kak, by the way? Di sini Uh, soalnya suka muter. iya iya, emang suka sedikit macet-macet sih, kayak memang kadang kepotong-kepotong gitu suaranya. Ya, tapi kalau suara Karatu sih masih jelas, cuma gambarnya kadang suka loading dia. Sekarang lancar Kak. Lancar ya? Ya, Oke. lancar sekarang. Nah, Kak, selama mengikuti kegiatan Duta Genre itu, ada nggak sih perubahan dalam diri Kak Ratu sebelum dan sesudah mengikuti Duta Genre ini? Oke, terima kasih Kak. Untuk perubahan dari diri aku sendiri ada banget Kak. Jadi aku sekarang udah sadar kalau misalkan sebelumnya aku untuk berbicara kepada apa ya Mas, kalau misalkan teman ada apa ya, ada masalah dan lain-lain tuh aku kayak bingung gitu kan. Dan aku emang suka cerita. Cuman untuk memecahkan masalah itu saran-sarannya, kata-katanya seperti apa yang tidak yang berkenan gitu, yang berkenan di hati teman. Dan setelah aku menjadi duta genre ini, aku lebih mengetahui bagaimana menyikapi saat teman sedang curhat dan juga menjadi idola para remaja. Bahkan bukan remaja aja sih, anak-anak, karena kami juga di sini sosialisasi kepada anak-anak dan juga teman-teman sebaya, seperti itu Kak. Jadi aku lebih mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik aja sih Kak, untuk berbicara lebih lebih apa ya, lebih hati-hati dan juga berperilaku juga lebih hati-hati daripada yang sebelumnya, seperti itu. Oh, mungkin karena sebelumnya di Duta Genre itu kan seperti Kakak bilang banyak pengalaman-pengalaman unik yang seperti merasa kekeluargaan. Mungkin kan di dalam kegiatan Duta Genre itu kan banyak menemui karakter-karakter baru dengan teman-teman semua kan ya Kak. Benar. Jadi mungkin karena tuh belajar dari situ untuk menyikapi suatu masalah. Benar sekali. Hmm. That's the point. Jadi Kakak Ratu sekarang sibuk kuliah dan apa tadi Kak? Floris ya? Iya, Floris dan juga Floris. menjalankan amanah Itu sebagai Kakak duta sendiri genre. bisnis Floris itu? Iya. Mm-mm. Apa tuh Kak namanya kalau boleh tahu? Siapa tahu kan di sini ada yang mau beli Uh, bunga. iya, boleh cek IG-nya ori.floris. Jadi kalau Oh, misalkan mau cek IG-nya boleh banget ori.floris. Itu bunga fresh, bunga palsu, ada mm. semua Kak. Udah lama Kak bisnis itu atau baru menjalani? Kalau aku baru setahun, belum sampai setahun sih, bulan Juli tahun kemarin sampai Mm. bulan ini gitu, bulan Juni tahun ini. Oh gitu. Berarti ya sebelum kegiatan duta dong ya udah menjalani kegiatan itu ya. Iya benar sekali. Ratu ini udah berbakat, bisnis woman ya. Ya, Masya Allah, terima kasih. Oh. Alhamdulillah. Nah, kakak kan sekarang udah apa tuh namanya sudah berhasil nih menjadi duta genre udah sudah juara 3 gitu. Nah, untuk kegiatan kedepannya nih, kakak Ratu punya planning apa sih? Apakah ada
mungkin ada pengen kerja atau bisnisnya mau diluaskan lagi atau apa nih Kak? Oke, kalau misalkan planning aku ke depannya itu ya pastinya tetap menjalankan pendidikan karena di Gen sendiri ada 5 transisi kehidupan beremaja. Yang pertama ada pola hidup bersih dan sehat, yang kedua melanjutkan pendidikan, yang ketiga melanjutkan pekerjaan tujuh masyarakat. Nah, yang kedua ini kan ada melanjutkan pendidikan Kak. Setelah melanjutkan pendidikan, aku akan merencanakan ke jenjang selanjutnya itu mencari pekerjaan seperti itu Kak. Ah itu. Kakak Benar sekali. Ah, gimana? pengen kerja apa? Kalau aku sendiri ini, jadi aku iya, sebenarnya Hmm. aku mencari pekerja, cita-cita aku jadi businesswoman dan untuk melancarkan bisnis aku yang sekarang ya aku pengen membuka cabang toko-toko di mana-mana Kak, terutama di Bandar Lampung ini dan di Lampung. Jadi itu sih cita-cita aku ke depan untuk pekerjaannya. Jadi nyambi ya, sambil kerja, sambil menjalankan bisnis juga, itu kan juga memperluas apa tuh eh, Relasi, relasi ya kan. Jadi benar siapa tahu, sekali. insya Allah ke depannya bisa besar usahanya, sukses. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Hebat, doanya. hebat banget sih karena udah di usia muda, udah punya bisnis sendiri, menang duta genre, jadi ikon remaja sekarang mungkin sebagai contoh Iya, remaja. Emang Kak Ratu benar sekarang sekali. kalau boleh tahu Gimana Kak? sekarang Kak Ratu umur berapa? Aku umur 21 tahun sekarang. Wah, udah banget, Masya Allah. Sudah berprestasi, inspirasi kita semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Eh, Terima kasih, Kak. Untuk para remaja lainnya dan generasi milenial yang ada lagi nonton, ini jangan cepat puas dengan apa ya kemampuan kita, tetap upgrading, tetap apa ya upgrade diri kita sendiri lah untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena di atas langit masih ada lagi langit, ya, Kak. Ya kan, di atas prinsip. betul. Nah, Kak Ratu kan mungkin sekarang sebagai duta genre wanita, sudah disebut sebagai role model untuk para remaja nih. Nah, kalau Kak Ratu sendiri, siapa sih role modelnya? Role model aku dalam diri aku sendiri adalah mama aku sendiri. Jadi mama Oh, aku tuh independent woman juga tuh Kak. Jadi dia tetap bekerja sambil menjadi ibu rumah tangga. Jadi itu salah satu inspirasi aku untuk menjadi independent woman juga. betul. Wah, hebat juga ya. Selain menjadi ibu rumah tangga juga independent woman ya, bisnis Benar bisnis sendiri. sekali. Iya. Wah, hebat. Nah, kalau pada duta selanjutnya nih, kan nanti setahun akan menjalankan kegiatan duta genre nih. Nah, Benar pada sekali. duta selanjutnya, eh, apakah kakak apakah kakak Ratu ini akan membimbing para finalis-finalis baru nanti? Atau gimana nih, Kak? Oh iya, untuk kedepannya aku tetap membimbing Hmm, finalis di tahun depan Kak, karena untuk sebelumnya di sebelum aku juga mereka membimbing kami dari awal kami menjadi peserta sampai kami menjadi duta. Dan aku juga akan melakukan hal yang sama untuk membimbing, bukan membimbing sih Kak, lebih tepatnya belajar bersama lagi dengan iya. finalis-finalis baru di tahun depan seperti itu. Oh, berarti selama kegiatan duta genre kemarin ini yang membimbing atau mungkin apa ya belajar bersama kayak kakak bilang tadi itu adalah finalis duta yang sebelumnya gitu ya? Iya, benar Kak. Dan dicampur dengan panitia pengurus Peak Air Raya Universitas Lampung. Gitu. Iya. Mungkin perbedaannya di saat juri saja. Kalau juri dari BKKBN-nya dan juga dari pembina dan juga dari orang-orang BKKBN itu Kak untuk menjadi Hmm, juri. Tetap juri yang menentukan siapa yang akan menjadi duta genre di next periode seperti itu. oke. Berarti duta genre di Unila itu eh, semua finalisnya itu adalah semua jurusan di situ ya kak ya? Iya Atau benar.
Iya, jadi kalau di Unila sendiri dari semua jurusan, dari hukum, kedokteran, pertanian, FEB, semua pokoknya campur-campur. Apakah untuk menjadi finalis tuh ada audisi dulu atau gimana tuh Kak? Jadi untuk sebelum jadi finalis, kami itu melakukan seleksi berkas dan juga tes tertulis Oh, sebelum menjadi finalis. Habis itu tes tertulis, melakukan tes wawancara secara online. Nah, baru hmm, setelah rangkaian itu sudah lolos semua, itu kan tahap-tahapan. Baru pas selesai wawancara online, itu baru ke finalis. Dan setelah finalis itu baru dikarantina selama 1 minggu. oh gitu. Karantinanya itu di kampus. Enggak, kalau karantina kemarin di Magnoni Village dan Heeh. juga di ini Kak, di apa namanya Dewan Kesenian Lampung di Pakor itu Kak, Jadi selama kegiatan karantina, DKL. eh, apa tuh Kak yang diberikan pada finalis-finalis yang sedang mengikuti kegiatan genre itu, duta genre? Oke. Jadi kalau misalkan kegiatan saat pada karantina, itu yang Hmm? pastinya kita dapat materi-materi tentang generasi berencana. Itu dari 4 substansi genre dan juga materi-materi yang diberikan oleh genre Lampung, ada juga dari genre Lampung, pasti tentang genre sih Kak. Dan juga kita diajarin tentang diajarin ini dance juga, di situ belajar dance untuk grand Eh, final nanti kan ada pembukaan tuh, ada dance dance gitu. Nah di situ kita ya. diajarin. Selain itu kita juga diajarkan tentang public speaking yang bagus tuh seperti apa gitu. Dan sikap sopan dan santun kita menjadi duta itu seperti apa, dan juga intelektual kita semuanya diajarkan di dalam karantina itu semuanya. Jadi setelah karantina, segala macam yang sudah dilalui di karantina itu, eh, apa tuh Kak kegiatan selanjutnya? Untuk setelah karantina, kita langsung Hmm. ke grand final. Nah, di grand final ini yang menentukan siapa yang akan menjadi duta genre dengan penilaian juri-juri yang sudah datang, yang sudah ditentukan pada saat itu, Kak. Oh, berarti langsung dari 22 finalis itu langsung disisihkan tiga, tiga apa namanya, Laki-laki. pasangan ya, putra putri Iya. pasangan. Jadi, jadi dua-dua finalis itu pertamanya kita ada jadi namanya top six, Heeh. 6 besar putra, 6 besar putri. Dari top six ini kita akan melakukan speech kepada Mm-mm. juri selama kurang lebih 1 menit. Sudah lakukan speech dengan pastinya mengangkat tema tentang generasi berencana atau genre dan isu-isu terhangat sekarang, kami dipilih lagi menjadi 3 besar. Setelah menjadi Eh, 3 besar, 3 besar putra dan putri, ini baru dikasih question and answer. Di sini kita baru Q&A dengan juri. Dan jawaban itu yang akan menentukan kita juara 1, 2, dan 3-nya. gitu. Apakah dari pertanyaan-pertanyaan itu sebelumnya udah sudah pernah dipelajarin atau dadakan tuh Kak, kaget nggak dapat pertanyaan itu dari juri? Ya, mungkin kalau misalkan kalau pertanyaan aku sendiri itu tentang HIV and AIDS, itu memang Mm-mm. sudah dipelajari pada saat karantina, sudah diberi materi lah tentang seperti itu. Untuk pertanyaan-pertanyaannya tidak apa ya, tidak keluar dari materi genre sih Kak. Jadi memang yang sudah dibekalkan oleh para panitia untuk menjawab pertanyaan dari juri tersebut gitu. Oh gitu, bagus lah. Mm-mm. Takutnya dadakan kan, jadi blank nih tuh di atas panggung, bingung. Nah iya, itu tuh salah satu yang apa ya, kemampuan tersendiri juga, life skill diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan di panggung itu kita bisa mengontrol diri kita atau enggak nih. Dan itu juga materi yang sudah diberikan kepada panitia, kepada kita, bagaimana kita mengontrol diri kita pada saat di panggung. Karena di panggung sebesar itu dilihat sebanyak orang itu dan dilihat di online, live Mm-mm. online itu juga sangat apa ya, buat diri kita, waduh deg-degan nih. Kita malah jawabannya nggak pas, jawabannya nggak apa ya, malah buyar. Nah itu kita dikasih tahu tips and trick bagaimana kita menjawab pertanyaan dengan tenang seperti itu Kak. Iya, karena kan di atas panggung tuh kalau udah deg-degan udah deh buyar semua dan apa yang kita omongin sampai nggak sadar lagi apa. Benar sekali. Iya. Iya memang sering terjadi seperti itu.
Mm-mm. Oke Kak Ratu, sebelum kita tutup nih, ini kan sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang. Eh, nah Kak Ratu sebagai contoh milenial yang berprestasi nih, pesan-pesan apa yang mau disampaikan kepada milenial zaman sekarang nih, zaman now? Boleh dong Kak disampaikan, memotivasi mereka semua. Oke, oke, untuk motivasi dari aku menjadi apa ya, mahasiswa dan menjadi milenial yang berprestasi kepada sobat DN dan juga Gen Rangers yang udah lagi nonton live hari ini, aku mau ngucapin kalau misalkan kita harus tetap berproses demi masa depan yang cerah gitu. Jadi kalau misalnya kalian hanya bermimpi, 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 dan bermimpi, tidak melakukan action, it's nothing guys. Itu nggak ada apa-apanya. Dan kalian harus menyiapkan dari sekarang juga. Karena yang lain sudah menyiapkan, kalian tidak boleh stuck di tempat. Kalian harus lebih lagi dari yang lainnya. Seperti itu Kak. Yang penting terus belajar dan terus berproses. Jangan pernah puas akan diri sendiri. Betul. Seperti itu. Walaupun kita sudah mencapai apa yang diinginkan gitu ya, jangan cepat puas dan selalu Benar sekali itu Kak. usia muda kayak Kak Ratu masih 21 tahun. Udah kuliah, kan sudah menginspirasi kalangan remaja, itu luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi duta genre tahun 2022 ini. Masya Allah. Oke Kak Ratu, demikian nih bincang-bincang kita. Iya. Uh, Sebelumnya makasih banyak Kak Ratu sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita semua, untuk Iya, uh, aku juga. Iya. terutama ke remaja-remaja zaman sekarang. Banyak Kak Ratu, dan mohon maaf kalau aku ada yang berkenan dalam berkata-kata. Mohon dimaafkan. Iya, aku juga minta maaf kalau misalkan tadi aku pas penyampaian uh, diskusi pada hari ini kurang apa ya, kurang sinyal ataupun kurang bicaranya atau kurang kena dengan penonton Sobat DN, aku minta maaf ya. Dan terima kasih buat Kariska yang sudah mau menjadi moderator untuk aku pada hari ini. Sinyalnya ya. Iya. Guys, jangan lupa follow diskusi network ini ya guys, untuk selalu mengupgrade update berita-berita ya kak ya. Oke. Iya. Oke. Dulu Kak Ratu semoga selalu jadi panutan untuk remaja-remaja sekarang. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Gimana kak? Putus-putus suaranya. Pamit dulu. Oke, pamit dulu ya Kak. Aku juga keluar. Terima kasih yang sudah menonton pada hari ini, Sobat DN dan Kindreders. Bye-bye, see you. Assalamualaikum.